Ternyata banyak yang percaya bahwa bisnis bisa nggak pakai modal. Terus maksudnya apa bikin video kayak gini? Tenang, saat Anda sudah tertarik dengan video-video dengan tema seperti ini, itu artinya Anda sudah punya modal awal untuk jadi pengusaha. Karena cuma pengusaha lah yang penasaran dengan masalah modal. Dan cara berpikir pengusaha itu adalah cari modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Kita pernah belajar itu pada saat di sekolah prinsip ekonomi. Sebelumnya harus kita ingat, kita juga harus realistis. Sebenarnya nggak ada bisnis tanpa modal. Nggak ada. Yang benar adalah kita bisa memulai usaha dengan modal seadanya, yaitu dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Ya, rumah kita, kendaraan, teman-teman, relasi, bahkan skill kita itu adalah modal penting juga untuk memulai usaha. Modal itu ibarat umpan, nggak bisa mancing paus pakai cacing. Tapi dari cacing itu kita bisa mendapatkan ikan. Dan ikan itu bisa kita gunakan lagi sebagai umpan untuk mendapatkan ikan yang lebih besar. Terus kita tingkatkan umpannya. Lama-lama insya Allah paus juga bisa kita dapat. Intinya, kalau kita mulai usaha dari bawah, ya pasti kita harus sabar. Kalau nunggu kondisi ideal, maka kita jadinya ya nggak bisa mulai-mulai. Karena ada berbagai jenis bidang usaha, supaya video ini nggak kepanjangan dan materi kita tetap dalam, makanya kita harus pilih. Kali ini kita akan fokus tentang masalah modal untuk para pedagang. Nah, buat yang udah nggak sabar jadi pengusaha, kita langsung aja. Jadi apa sih sebenarnya masalah utama modal pedagang itu? Ada 3. 1, masalah tempat usaha. Yang kedua adalah memiliki barang dagangan. Dan yang ketiga adalah promosi. Kita akan jabarkan satu-satu. Pertama adalah masalah dan solusi untuk tempat usaha bagi para pedagang. Kehadiran e-commerce marketplace seperti Bukalapak dan Tokopedia telah terbukti membesarkan banyak pedagang. Kita bisa berdagang di situ gratis dan tempatnya sudah ramai oleh pembeli juga. Masalahnya tinggal gimana cara kita mengelola toko kita supaya banyak pengunjung yang mau datang mampir ke toko kita dan tentu saja membeli. Terus gimana caranya berdagang di sana? Gampang. Anda tinggal kunjungi website e-commerce seperti Tokopedia atau Bukalapak tadi. Datangi lalu daftar. Terus syaratnya apa? Untuk jadi pedagang gampang. Syaratnya yang penting punya email, terus punya rekening bank untuk transfer pembayaran, dan pastinya harus punya barang dagangan. Masalah permodalan yang terbesar kedua untuk pedagang adalah memiliki barang dagangan. Kita coba kasih contoh kasus yang parah. Misalnya ada seorang calon pengusaha yang punya masalah keuangan kronis. Dia bilang gini, saya mau dagang, tapi saya nggak punya duit buat beli barang dagangan. Bisa nggak jadi pedagang? Jangan ketawa dulu. Kadang cobaan hidup memang bisa sekeras itu. Oke, gini caranya. Anda harus punya orang lain. Bisa teman, tetangga, saudara yang sudah jadi pedagang. Terus, kalau nggak ada juga gimana? Nah, itu masalahnya. Anda kurang silaturahmi. Lakuin aja itu dulu. Nah, buat yang mulai silaturahmi, kita cari kerabat kita yang sedang berdagang. Ya, misalnya pakaian, kue, tanaman, kerajinan, apa aja yang mereka tentunya belum tertarik atau belum tahu caranya main atau buka lapak di online. Itu adalah peluang. Kita dekati dan ajak untuk kerjasama. Nah, setelah ada kesepakatan, tentunya kita bisa jual produk dia di toko online kita. Setelah itu, barang-barang dagangan dari kerabat kita foto dengan jelas dari berbagai sisi dan usahakan sebagus mungkin. Setelah itu, buat juga tulisan tentang informasi produk, buat selengkap-lengkapnya. Misalnya informasi ukuran, berat, material, dan sebagainya. Tulis juga kalimat-kalimat yang menarik minat pembeli tentunya, seperti keunggulan kualitas barang, kecepatan pelayanan kita, ada garansi, diskon,
dan sebagainya. Setelah beres itu semua, sekarang kita masukkan foto-foto kita dan tulisan-tulisan kita ke toko online kita. Nah, ini yang paling penting, kehadiran kita di toko online kita. Saat ada pembeli yang bertanya, memesan, menyampaikan keluhan dan sebagainya, kita harus ada di situ, walaupun nggak secara fisik. Karena yang dagang di situ nggak cuma kita, banyak orang lain. Tentunya konsumen punya pilihan. Siapa yang memberikan pelayanan terbaik, itu yang dipilih. Nah, begitu pembeli tertarik barang kita dan dia memesan, setelah itu kita hubungi rekanan dagang kita tadi. Lalu kita minta dia untuk cepat mengirim barang, karena bisnis online adalah tentang kecepatan dan kemudahan. Masalah ketiga, masalah modal untuk promosi. Jadi saat kita sudah punya toko baru tadi, maka dipastikan toko online kita pasti sepi. Ya iyalah, di dunia nyata kan juga begitu. Kita harus promosi. Nah, pasti masalahnya balik lagi ke modal. Jangan khawatir, kita lagi bicara dunia online. Di dunia nyata, nyetak brosur sampai nempelin brosur di tiang listrik, tembok-tembok rumah orang, pasti ngeluarin biaya dan juga pasti beresiko tinggi. Kita bisa disemprot sama yang punya rumah. Belum lagi resiko brosur kita itu ditiban sama stiker sedot WC. Karena kita sedang bicara online, maka masalah modal untuk promosi sebenarnya sudah banyak solusinya, yaitu dengan media sosial, yang bahasa kerennya adalah digital marketing atau pemasaran melalui online. Tapi sebelum promosi, ada hal penting yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu masalah branding. Ini penting dan sangat serius. Mungkin di antara kita banyak yang sering bertanya, kenapa pengusaha celana jeans bermerek, katakanlah seperti Levi's, lebih sukses dan meraksasa dibandingkan pengusaha penjahit konveksi yang ada di sebelah rumah. Padahal mungkin kalau kita bandingkan kualitasnya bisa 11-12 atau setara. Jawabannya adalah karena penjahit konveksi tetangga kita itu tidak peduli masalah branding. Tapi supaya video ini nggak melebar, maka bahasan tentang branding akan saya buatkan videonya nanti secara khusus. Makanya jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan informasi seputar dunia online. Atau untuk sementara Anda juga bisa nonton video lama saya tentang branding yang ada di pop-up di atas. Sedikit untuk pengantar branding. Toko Anda harus punya nama yang cuma Anda pemiliknya. Kalau bisa nggak usah pakai nama sukses abadi, maju terus, semoga jaya, berkah selalu, dan sebagainya. Karena selain nggak mudah mengingatkan pembeli tentang produk Anda, nama-nama itu juga udah pasaran banget. Toko bangunan, warung nasi, semuanya gak jauh-jauh dari nama-nama seperti itu. Setelah punya nama toko yang menjadi brand kita, bikin juga logo, lalu desain kemasan. Kalau bisa nama brand dan logo juga akan nempel di produk kita. Kenapa itu penting? Karena semua itu akan menjadi identitas kita yang harus kita kenalkan kepada pembeli, sehingga supaya saat mereka puas, mereka jadi kenal dan loyal terhadap produk kita. Kalau perintilan brand tadi sudah kita buat, baru kita bisa bicara promosi. Di sini letak keseruannya main online. Promosi gratis melalui media sosial. Caranya gini, setelah kita punya account media sosial pribadi, kita buat juga account media sosial untuk toko kita. Manfaatkan WhatsApp, Facebook, Instagram, apalagi kalau bisa bikin video di YouTube. Itu akan jadi senjata promosi kita yang sangat powerful. Setelah kita buat account sosial media untuk toko kita, tentunya kita harus kabarkan melalui account sosial media pribadi kita tentang keberadaan toko online kita dan juga keberadaan sosial media kita. Terus supaya followernya juga rame, kita harus aktif. Jangan cuma jualan doang. Kalau bisa kasih juga hal-hal menarik yang berhubungan dengan produk kita. Tulis artikel, kalau bisa juga bikin video yang tentunya bermanfaat
untuk follower kita. Misalnya kita jual tanaman, maka kita kasih tahu cara menanam yang benar dan cara membesarkan tanaman yang benar, lalu jenis-jenis tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan misalnya, dan jenis-jenis tanaman yang cocok untuk rumah kecil, rumah di apartemen, rumah di daerah panas, rumah di daerah dingin. Pokoknya bikin segala sesuatu yang bentuknya mungkin artikel, foto-foto, memes, video yang bermanfaat, sehingga itu jadi alasan orang mau jadi follower kita. Ini yang terakhir, karena kita sudah jadi pebisnis online, tentunya kita juga harus kenali medan tempur kita yang sekarang. Kenali karakteristik pasar dunia online, lalu kenali juga perangkat-perangkat dunia online, bagaimana cara bekerjanya, pelajari tentang masalah keyword, algoritma, dan sebagainya. Salah satunya dengan subscribe channel Trending Bisnis ini. Ya, tentunya ini hanya langkah awal. Kita harus punya rencana bagaimana meningkatkan usaha kita lagi supaya nggak sekedar menjual produk tetangga. Video bisnis tanpa modal ini tentunya akan kita lanjutkan di video selanjutnya untuk membahas bidang-bidang lain selain pedagang. Pantau terus dengan subscribe channel Trending Bisnis.